saya perkenalkan Pak Rizky Brilian Pagalang. Saat ini menjadi Wakil Ketua 1 DPRD Kota Kendari. Kita 3 pimpinan Pak di kelembagaan DPRD Kota Kendari dari 35 anggota DPR, 7 fraksi. Kita ketua, wakil 1, wakil 2. Saya kebetulan dari wakil 1 fraksi PKS. Kebetulan saya didampingi Kasubag Protokoler Pak Bobi baik ya. Pak Dimas izin, memang kalau kita bicara kondisi perkotaan pasti kita bicara tentang kompleksitas persoalan transportasi. Dari berapa ya Pak izin? Sambil Pak, dari berapa jumlah penduduk kita saat ini Di kota. 370 sebesar 3.000 sampai 4.000 penambahannya, tapi tiba-tiba lonjakannya naik. Nah, ini memang tidak terlepas dari kondisi-kondisi kehidupan di Kabupaten Penyangga, Pak. Kebetulan Kabupaten Penyangga kita kalau sering dilihat di berita-berita tambang dan lain sebagainya, memang ada apalagi namanya proses urbanisasi juga yang cukup besar, yang akhirnya itu populasi cukup besar. Kita ada tantangan berikutnya, Bapak, muncul kepadatan di beberapa titik-titik wilayah yang kemudian ini kita coba analisa mulai dari sejak dini. Kita takut, Bapak, ketika kita bicara dengan kakak kota kita, Kota Makassar, kita takut jangan sampai kita sudah crowded lalu Makassar ya Pak? seperti Makassar, Pak. Ada beberapa wilayah di Kota Makassar, contoh di Todopuli dan lain sebagainya, akhirnya tidak mampu untuk apalagi ini kalau dengan baik, sementara ada fasilitas publik di sana, ada sekolah, ada kantor, ada pelayanan publik di sana, kantor kecamatan dan lain sebagainya, yang kemudian ini kita takut ini terjadi di Kota Kendari. Kita menganalisa hal itu, maka kemarin saya bilang saya wakili teman-teman saya ke Kementerian Perhubungan. Sekian kota berkembang yang menuju kota-kota maju dengan populasi yang cukup signifikan, pertambahannya tiap tahunnya ini mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil strategi di kemudian hari untuk mempersiapkan linknya dari satu sisi ke sisi yang lain, karena ini akan berhubungan dengan zonasi, Pak. Kita di Kota Kendari sedang ada proses revisi RT/RW, akan diturunkan itu Bapak pelan-pelan RDTR sampai dengan RDTR kan di kawasan-kawasan tertentu. Ini yang kita coba kelola dengan baik sehingga nanti analisanya benar-benar komprehensif, Bapak. Transportasi publik tapi memang belum maksimal. Ini Sudah pernah ya? Sudah pernah Bapak. Itu di tahun Pak Asron pada waktu itu wali kota. Beliau itu mengacu apalagi namanya green energy, makanya salah satunya green transportasi itu dibuat halte-halte kecil untuk menyambungkan link dari satu kawasan ke kawasan lain. Tapi memang ada evaluasi pada akhirnya, Pak. Di sisi lain ada maintenance yang membebani posisi-posisi itu, kemudian populasi yang tidak terlalu padat pada waktu itu akhirnya menyebabkan transportasi ini banyak ngemburnya dan lain sebagainya. Namun setelah kita melihat menarik garis yang lebih luas, kita melihat ternyata muncul masalah-masalah itu di hari ini. Yang itu yang kemudian Bu Wali dan pemerintah daerah, pemerintah Kota Kendari, DPRD Kota Kendari menganggap ini hal yang cukup apalagi namanya pointer untuk kemudian kita bahas masalah-masalahnya dan dianalisa secara bersama melalui program namanya by the service. Jadi program itu sistemnya kita memberikan layanan, Pak. Jadi kita udah nggak mikir pemeliharaannya, tadi isu pemeliharaan, tidak memikirkan isu investasi kendaraan. Jadi nanti dikelola oleh operator, kita membayarkan rupiah kilometernya kepada operator tersebut. Kenapa kita harus seperti itu? Untuk merubah masyarakat yang mungkin dulu angkot itu jelek, angkot itu lama menunggu gitu ya Pak. Dengan merubah sistem itu harapannya behavior masyarakatnya jadi berubah. Dia model kan bus besar Pak. Sebenarnya kita mau pakai bus kecil, bus sedang, bus besar, tergantung survei yang tadi kan mumpung lagi ngebahas RT/RW nih Pak. Sebenarnya kalau memang diselenggarakan oleh tenaga ahli yang memang mumpuni gitu ya, maksudnya dia juga bisa memprediksi, jadi dia bisa menggambarkan di rute ini itu nanti angkutan yang dibutuhkan apakah angkot seperti Jack Liko gitu, atau mungkin kita naikkan gitu ya.
Tapi kita harus lihat nih kondisi jalannya, apakah memang radius putarnya memenuhi. Takutnya dengan kondisi jalan yang sempit tidak bisa masuk ke daerah-daerah pemukiman. Tidak aksesibel. Iya, itu juga jadi isu. Makanya Jakarta menambah Jaklingko itu supaya perpindahan Bisa orang-orang dari akses. pemukiman ke terang lainnya itu bisa dilayani oleh Jaklingko.